Jumpa lagi kita di channelnya Saud Sinaga. Untuk kali ini akan lebih banyak. Mungkin salah satunya bicara bola ya, karena Piala Eropa sudah menyelesaikan pertandingan 16 besar dan pertandingan besar antara dua negara besar, plus juga ada kejutan-kejutan di 16 besar menarik untuk kita nikmati, dan tentu banyak harapan kepada negara-negara yang menjadi tim kejutan di 16 besar untuk bisa kembali bicara di fase 8 besar. Nah, kita tahu bersama bahwasanya di 16 besar pertandingan pertandingan antara Italia versus Austria, ya, Italia Austria dalam waktu normal bermain dengan imbang 0-0. Namun pada extra time atau perpanjangan waktu, Italia mampu mengalahkan Australia. Jadi Italia lolos dengan 2-1 dengan extra time gitu ya. Karena di waktu normal bermain imbang 0-0. Rekor tak terkalahkan Italia bertambah gitu ya, Italia memecahkan rekor tak terkalahkannya dengan 31 pertandingan atau 1168 menit. Cukup menarik memang. Mancini membawa Italia untuk melaju dari grup hingga 16 besar, dan 16 besar juga bisa melewati fase ini. Nah, namun di pertandingan 16 besar ini Italia harus kebobolan gitu ya. Jadi yang catatan sempurna di babak grup tanpa kebobolan harus berakhir di 16 besar gitu ya. Nah, salah satu pencetak golnya Federico Chiesa gitu ya, menyamai pencapaian ayahnya Enrico Chiesa dalam membuat gol di pertandingan Piala Eropa. Ayah dan bapak sudah buat gol gitu ya. Nah, kemenangan Italia sendiri lebih bermakna bahwa ketika Italia punya kedalaman squad yang cukup mumpuni gitu. Dalam artian baik pemain inti yang diturunkan maupun pemain cadangan punya kapasitas yang sama dan kemampuan yang sama gitu. Ini menariknya Italia di Euro 2020 ini. Nah, sementara Austria bukan tanpa perlawanan di pertandingan ini. Tentu ada satu gol yang diciptakan oleh Marco Arnautovic tapi dianulir karena offside gitu ya. Nah, salut atas perlawanan Austria ini, dan selamat pada Italia yang melaju ke 8 besar Piala Eropa 2020. Di pertandingan berikutnya ada Wales lawan Denmark. Skor telak gitu ya. Wales harus mengakui keunggulan Denmark dengan 4-0. Nah, kita ketahui bersama sebagai informasi, tanggal 26 Juni merupakan tanggal spesial bagi Denmark. Karena di tahun 1992, di tanggal yang sama 26 Juni, Denmark memenangkan Piala Eropa pertamanya di tahun 1992. Nah, tentu kita juga melihat di pertandingan bahwasanya Wales begitu biasa-biasa saja di pertandingan melawan Denmark ini. Ya, mungkin dikarenakan Denmark memiliki semangat yang lebih besar begitu ya dari tim dinamit ini. Itu salah satu pertandingan yang membuat Denmark sedikit lebih bersemangat mungkin melaju ke 8 besar. Pertandingan berikutnya antara Belanda dengan Republik Ceko. Nah, ini salah satu pertandingan kejutan di mana Republik Ceko memberikan kejutan mengandaskan Belanda dengan skor 0-2. Patrick Schick menambah pundi golnya dengan mencetak 1 gol ke gawang Belanda. Tentu kita tahu bahwasanya satu pemain Belanda mendapatkan kartu merah, yaitu Matthijs de Ligt ya, pemain Juventus yang mendapatkan kartu merah di pertandingan ini, dan ini menjadi kartu merah keempat ketika Belanda bertemu Republik Ceko. Kalau edisi sebelumnya dulu Republik Ceko ini masih Cekoslovakia gitu ya. Nah, ternyata Belanda selalu menghadapi Ceko atau Cekoslovakia dengan kartu merah gitu ya. Tercatat ada 4, termasuk de Ligt yang bertanding kemarin. Nah, 3 pemain lain yang menerima kartu merah antara lain ada Johan Neeskens
dan William van Hanegem pada Piala Eropa tahun 1976, serta ada Johnny Heitinga yang pada Piala Eropa tahun 2004 juga menerima kartu merah. Jadi ada catatannya sendiri bagi Belanda, skuad Belanda gitu, ketika bertemu Republik Ceko atau Cekoslovakia di Piala Dunia tahun 1976. Ya, catatannya menerima kartu merah gitu ya. Nah, kejutan Republik Ceko yang memendamkan Belanda untuk menjadi penantang terbesar atau terkuat dalam Piala Eropa 2020 ini. Nah, pelatih Belanda dalam hal ini Frank de Boer undur diri setelah gugur di fase 16 besar. Pertandingan berikutnya, pertandingan besar cukup menarik antara Belgia dan Portugal karena Portugal juara bertahan. Nah, juara bertahan harus takluk dari skuad yang penuh dengan masa-masa kejayaannya. Belgia dengan skuad skuad terbaiknya mengandaskan juara bertahan Portugal dengan skor 1-0. Nah, gol indah dari Thorgan Hazard ini yang menjadi pembeda tentunya dalam pertandingan. Namun kita tahu bersama Cristiano Ronaldo ya harus mengakhiri penambahan pundi-pundi golnya di Piala Eropa dengan hanya 5 gol. Dan saat 16 besar berakhir, dia masih menjadi top skor. Ini juga menjadi sepertinya akan penanda untuk Cristiano Ronaldo menjadi pertandingan terakhirnya di Euro. Atau berapa tahun ke depan akan juara lagi gitu ya. Ya semoga gitu ya. Atau juara atau tampil lah ya. Kita tidak tahu apa Piala Eropa berikutnya Ronaldo akan tampil lagi. Tapi usianya sudah cukup tua di sana di 4 tahun mendatang. Nah, selamat untuk Belgia menjadi salah satu kekuatan penantang terbaru juara Eropa karena dia mengalahkan juara bertahan. Pertandingan berikutnya antara Kroasia dan Spanyol. Nah, Kroasia memberikan perlawanan cukup menarik. Dalam kurun waktu normal mereka bermain imbang 3-3. Namun Spanyol dalam extra time mampu menambah pundi golnya 2-0 di extra time hingga kedudukan akhir menjadi 5-3 untuk keunggulan Spanyol. Kroasia sendiri merupakan lawan tangguh Spanyol di fase ini hingga menahan di waktu normal dan memperpanjang di perpanjangan waktu. Dan ini juga menandakan bahwasannya kutukan 16 besar yang diterima Spanyol sejak tahun 2012 di Piala Eropa sudah berakhir gitu ya, karena di tahun ini mereka lolos ke fase 8 besar. Nah, pertandingan sendiri hingga menit 84 Spanyol sudah unggul sebenarnya 2 gol karena Kroasia tertinggal dengan 3-1. Namun Kroasia kembali mengejar untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Nah, dalam pertandingan ini Pedri pemain Spanyol menjadi pemecah rekor pemain termuda yang tampil di fase gugur, mengalahkan rekor yang dimiliki oleh Wayne Rooney dengan usia 18 tahun 244 hari. Selamat untuk Spanyol karena mengalahkan tim kuat juga ini, Kroasia. Pertandingan berikutnya antara Prancis dengan Swedia. Ini kayaknya kejutan terbaik ya di fase 16 besar tentu. Karena kejutan ini Swiss mengalahkan Prancis melalui adu penalti. Nah, di pertandingan normal mereka bermain dengan 3-3. Nah, pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Sayangnya, penendang penalti terakhir Prancis, Kylian Mbappe, gagal memasukkan bola ke gawang Swiss gitu ya. Namun ada gol indah Paul Pogba yang menjadikan Paul Pogba mencetak di 4 kompetisi gitu ya. 4 kompetisi itu 2 Piala Eropa, 2 Piala Dunia. Jadi dia berturut-turut melakukan itu sampai dengan Piala Eropa yang terakhir. Ya, gol indah Paul Pogba sebenarnya sudah bisa menjadi kemenangan, tapi yang namanya sepak bola Swiss begitu berjuang gigih gitu ya. Dan harus kita akui Prancis melakukan kesalahan untuk langsung menghentikan perlawanan Swiss gitu ya. Nah, Swiss memberikan perlawanan hingga menit ke-80. Bayangkan, hingga menit ke-80 mereka sudah tertinggal 3-1.
dari Prancis, tapi kemudian bisa menyamakan kedudukan hingga mengajak Prancis adu penalti. Beberapa adu penalti sebelumnya sebenarnya Swiss ini selalu kalah. 3 penalti sebelumnya yang dihadapi oleh Swiss selalu berakhir dengan kekalahan, tapi mungkin keberuntungan dan tekad membuat Swiss bisa mengalahkan Prancis di adu penalti. Selamat untuk Swiss, semoga bisa menjadi tim kejutan baru di 8 besar. Nah, pertandingan berikutnya ada Inggris melawan Jerman. Kita tahu bersama Inggris tidak spesial banget di fase grup. Jerman sudah menunjukkan kelasnya dengan mengalahkan juara bertahan 2-4 Portugal gitu ya. Namun Inggris mampu mengalahkan Jerman di 16 besar dengan skor 2-0. Akhirnya Harry Kane mencatatkan namanya sebagai pencetak gol dalam pertandingan ini. Yeay! 1 gol gitu ya. Harry Kane sudah mulai menunjukkan ininya. Sebenarnya banyak peluang dimiliki Jerman gitu ya, tapi kemudian Jerman kayaknya menyia-nyiakan peluang-peluang ini gitu. Timo Werner punya peluang tapi digagalkan Jordan Pickford gitu ya. Nah, ada juga setelah ketinggalan 1-0 dari Inggris melalui gol Raheem Sterling. Sebenarnya Jerman punya kans untuk menyamakan kedudukan melalui Muller, tapi sama juga disia-siakan gitu, dan beberapa peluang-peluang lainnya. Tentu ini menandakan perjalanan 15 tahun Joachim Löw sebagai pelatih Jerman harus berakhir dengan kekalahan, karena setelah Piala Eropa ini kita tahu bersama bahwasanya Jerman akan melakukan pergantian pelatih gitu ya. Nah, football is coming home, menggema kembali di Inggris gitu ya. Ya, menarik dengan 2-0, dan ini menjadi catatan tersendiri bahwasanya Inggris menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan di Piala Eropa 2020, karena Italia sudah kebobolan di pertandingan 16 besar. Inggris masih belum kebobolan. Semoga di 8 besar bisa bicara jauh lebih hebat dan lebih banyak lagi nanti Inggris. Nah, tentu cukup sedih untuk Jerman, tetapi ini 16 besar Piala Eropa kan. Pertandingan selanjutnya antara Swedia melawan Ukraina. Nah, pertandingan ini cukup menarik gitu ya. Bermain imbang 1-1 di waktu normal, namun di extra time Ukraina memastikan kemenangannya di menit 120 plus 1 dengan 1 golnya, jadi kedudukan akhir 2-1 untuk Ukraina. Nah, sebenarnya yang diunggulkan adalah Swedia dalam hal ini, karena Swedia sebagai juara grup, dan di pertandingan grup menarik gitu ya Swedia. Namun Ukraina punya kemampuan dan mungkin punya pelatih yang juga pada satu pagelaran Piala Eropa atau Piala Dunia begitu mengalahkan Swedia juga dengan 2 golnya. Andriy Shevchenko menciptakan 2 gol ketika mengalahkan Swedia. Nah, hari ini Andriy Shevchenko membawa skuadnya Ukraina mengalahkan Swedia. Menarik memang. Semoga Ukraina dengan skuad yang diracik oleh Andriy Shevchenko bisa bicara banyak di 8 besar. Setelah 16 besar, maka 8 besar ini menjadi pertandingan yang cukup menarik, karena yang lolos adalah tim-tim hebat. Belanda harus kembali bertemu tim besar Italia. Sementara Swiss harus bermain ekstra ketika berhadapan dengan Spanyol. Spanyol kayaknya jangan meremehkan Swiss, karena Swiss mengalahkan Prancis. Di lag lain ada Ukraina ketemu Inggris. Nah, ini mungkin menjadi titik tolak Inggris untuk bisa melaju lebih jauh gitu ya, untuk memenangkan football is coming home. Ya, semoga bisa mengalahkan Ukraina, tapi tentu kita harus ingat bahwasanya Ukraina bukan tim yang mudah menyerah. 120+1 gol terakhir yang mengalahkan Swedia harus menjadi gambaran tersendiri gitu. Nah, di pertandingan satu lainnya adalah Republik Ceko versus Denmark. Ini akan menjadi pertandingan menarik karena Republik Ceko punya kejutan. Begitu juga Denmark dengan semangat yang meledaknya, tim dinamik gitu ya. Kayaknya akan menjadi pertandingan menarik antara Republik Ceko versus Denmark. Nah, sebagai info tambahan,
Untuk top skor sementara masih Cristiano Ronaldo dari Portugal 5 gol. Di bawahnya ada Patrick Schick dari Republik Ceko 4 gol. Karim Benzema Prancis 4 gol. Emil Forsberg dari Swedia dengan 4 gol. Robert Lewandowski dari Polandia 3 gol. Haris Seferovic dari Swiss 3 gol. Raheem Sterling dari Inggris 3 gol. Romelu Lukaku dari Belgia 3 gol. Giorgio Wijnaldum dari Belanda 3 gol. Dan terakhir Pablo Sarabia dari Spanyol 2 gol. Nah, mungkin jika Patrick Schick bisa mencetak gol di pertandingan melawan Denmark, mungkin akan melewati rekor Ronaldo di Piala Eropa ini. Ya semoga, karena masih ada peluang-peluang dari beberapa pemain lain juga yang bisa menambah pundi golnya. Ya seperti Raheem Sterling, Romelu Lukaku, sama Haris Seferovic gitu ya. Punya kesempatan untuk menambah gol. Itu dulu informasi terkait 16 besar Piala Eropa. Semoga 8 besar ini menjadi pertandingan menarik dan para ketua, abang ibu dan kakak-kakak bisa menikmati pertandingan 8 besar Piala Eropa selanjutnya yang lebih menarik dan mungkin akan ada kejutan-kejutan menarik lainnya. Itu dulu video hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.